Muhammad amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan di sore hari ini, di hari tanggal 9 Zulhijjah tahun 1445 Hijrah. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima seluruh amalan yang kita kejar, yang kita target, yang kita usahakan dari tanggal 1 Zulhijjah atau awal dari bulan Zulhijjah hingga di hari ke tanggal 9 hari ini, yaitu bertepatan dengan puasa Arafah yang bagi yang melakukannya. Mudah-mudahan Allah berkenan menghapus semua kesalahan kita, baik kesalahan yang telah terjadi di masa lampau setahun yang lalu dan kesalahannya yang akan terjadi di masa datang, dan mudah-mudahan di masa yang mendatang kita dijaga oleh Allah SWT untuk tidak melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar tentunya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini menjelang asar, izinkanlah kami berbagi. Ada sebuah hadis yang cukup menarik untuk kami sharingkan menurut kami di kitab Sunan At-Tirmizi di halaman 691 jika cetakannya sama. Darul Alamiyah cetakannya di nomor hadis 3788. Ya, redaksi hadis yang sama juga ada dalam kitab Minahul Makiyah, yaitu karangan Ibnu Hajar Al-Haytami dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Redaksi hadisnya hampir sama. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hadis yang tercantum termaktub dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Langsung saja kita bacakan redaksi hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmizi haddatsana Ali ibnu al-Munzir Kufiyun haddatsana Muhammad ibnu Fudail qala haddatsana al-A'mash an Atiyah an Abi Sa'id wal A'mas an Habib ibni Abi Sabit an Zaid ibni Arqam. Jadi rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi Arqam radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepadanya. Qala Arqam berkata sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni tarikun fikum, sungguhnya telah aku tinggalkan kepada kalian, yaitu satu perkara atau jalan, ma in tamassaktum bihi, dan jika kita berpegang, kata Rasulullah SAW, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi, sungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian, kata Rasulullah SAW, suatu perkara atau beberapa hal, ma in tamassaktum bihi, tidaklah kita berpegang kepada perkara tersebut, lang tadillu ba'di, tidak akan tersesat setelahnya jika kita berpegang kepada apa yang telah Rasulullah tinggalkan itu. Ahaduhuma, di antara keduanya yang sering kita bahas atau yang sering kita dapatkan dalam suatu kajian atau penjelasan adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada kali ini ada kesempatan kali ini adalah sangat menarik sekali. Selain Al-Quran dan Sunnah, apa peninggalan Rasulullah SAW? Ang tadillu ba'di ahaduhuma, tidak akan tersesat kalian setelahnya. Ahaduhuma azamu minal akhari, yaitu di antara keduanya itu sama-sama agung, dan yang pertama dan yang kedua sama-sama memiliki keagungan di sisi Allah SWT. Kitabullahi hablum, yaitu kitabullah adalah Al-Quran, kitab Allah adalah tali, mamdudun minas sama'i ilal ardi, yaitu tali yang dibentangkan dari langit sampai ke bumi. Wa itrati ahlul baiti, dan keturunanku dari ahlul bait, kata Rasulullah SAW. Wala yatafarraqa hatta yarida alayyal khawda, ya, keduanya tidak akan terpisah, kata Rasulullah, hatta, sampai yarida alayyal khawda, sampai menemuiku di telaga sebelum menyeberang ke Sirat, ya. Ini telaga Rasulullah SAW, khawda, tempat persinggahan sementara. Jadi nanti kita akan bertemu Rasulullah insyaallah di telaganya, dan diperbolehkan untuk minum di telaganya. Jika tidak keliru, dalam riwayat yang berbeda disebutkan telaganya dinamakan dengan salsabila, ya, telaga yang terbuat dari minumannya terbuat dari jahe kalau tidak keliru. Kaifa takhlufuni fihima, dan perhatikanlah bagaimana atau seperti apa kalian memperlakukan mereka keduanya itu, fihima, setelah sepeninggalku, kata Rasulullah SAW. Jadi selain Al-Quran dan Sunnah, ternyata peninggalan Rasulullah atau yang harus kita
hormati atau harus kita tidak boleh mencacinya, tidak boleh juga apalagi sampai meragukannya, maka ini sangat bertentangan sekali dengan hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah bersabda dalam hadis ini, dalam kitab yang lainnya sudah kami sebutkan tadi di awal, bahwasanya Rasulullah meninggalkan dua perkara, yang kedua perkara itu antara kitabullah dan antara keturunan Rasulullah dari ahlul baitnya, dari keluarganya, kalangan keluarganya itu tidak bisa terpisah sampai kita atau sampai semuanya menemui dari Rasulullah itu menemui Rasulullah di telaga atau al-haudah seperti itu. Maka sangat berkewajiban bagi kita sesama muslim, apalagi kita yang sudah mengaku sebagai muslim yang telah beriman kepada Rasulullah SAW, untuk menghormati daripada ahlul bait keturunan Rasulullah SAW. Menghinanya sama dengan menghina Rasulullah secara tidak langsung, bahkan merendahkannya, apalagi juga meragukan sisi-sisi daripada keturunannya, juga sama dengan meragukan sisi-sisi keturunan Rasulullah ke atas. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah jelas gitu nasabnya ke atas, tersambung sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan penambah wawasan keislaman kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak sampai itu. Jangankan mencela daripada keturunan Rasulullah SAW, mencela sesama muslim saja sudah sangat tercela dan dosanya juga sudah besar, apalagi mencela masih keturunan dari ahlul bait Rasulullah SAW. Maka dua perkara ini antara kitabullah dan keturunan Rasulullah dari ahlul baitnya itu tidak akan terpisah. Maka keduanya itu sama-sama ahaduhuma a'zamu minal akhari. Keduanya sama-sama agung, baik awal dan yang keduanya ataupun bagian yang akhirnya. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.